Selamat pagi, salam sejahtera buat siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jam pagi hari ini kita akan memulai mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik dengan job yang akan kita kerjakan, yaitu pembuatan alat bantu listrik, yaitu roset kayu yang bundar. Fungsi roset kayu yang bundar ini adalah pertama sebagai landasan daripada saklar, landasan daripada stop kontak, dan landasan daripada fitting duduk bagi pemasangan yang di luar permukaan atau yang timbul. Oleh itu, saya akan menjelaskan cara pembuatan daripada roset kayu yang bundar ini. Sekarang kita akan mulai. Nah, ini alat yang akan digunakan dalam pembuatan alat bantu listrik, yaitu roset bundar. Ini gergaji tangan untuk kayu, ini kikir kasar, ini kikir halus, ini mistar baja, ini bor tangan, ini mata bor besi, dan ini bahannya nanti untuk pembuatan roset bundar, roset kayu yang bundar gitu. Bahannya ini adalah papan dengan panjang dan lebar masing-masing 13 cm, panjang 13 cm, lebar 13 cm, dengan ketebalan papan ini yaitu minimal 2,5 cm, maksimal 3 cm. Sekarang yang ada pada gambar ini adalah bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan roset bundar, roset kayu yang bundar. Jadi bahannya adalah papan panjang 13 cm, lebar juga 13 cm, dan ketebalan papan ini adalah 2,5 cm. Nah, sekarang di tengahnya ini kita buatkan bundaran, yaitu panjang 9 cm dan sebelah sini 9 cm. Jadi 9 cm dari atas ke bawah dan 9 cm dari kiri dan ke kanan. Nah, caranya adalah setelah Anda membuat bundaran seperti menggunakan misalnya jangka bundaran seperti ini, setelah itu maka Anda membuat lagi garis penolong. Penolong ini seperti ini. Garis penolong ini berfungsi untuk menghindari jangan sampai gergajinya nanti akan kena yang garis utama. Oleh itu dibuatkan garis penolong, di mana garis penolong yang akan digergaji. Garis penolong ini yang akan digergaji. Nah, setelah itu contoh yang pertama adalah kita gergaji misalnya ini. Ya, kita gergaji ini. Nah, ini kita gergaji seperti ini, keluar ini gergaji. Oke. Setelah itu kita gergaji lagi nih. Nah, ini. Kemudian kita gergaji juga ini. Kemudian kita gergaji ini, ya. Kemudian ini keluar ini. Nah, setelah selesai digergaji, beginilah modelnya, bentuknya papan yang sudah digergaji tadi untuk siap mengikuti bundaran nanti. Nah, untuk merapatkan ke bundaran yang sebenarnya ini tidak perlu lagi kita gunakan gergaji, tapi kita gunakan adalah kikir kasar. Ini kikir kasarnya. Kita kikir, mulai dari sini kita kikir. Jadi kita mengikir tangan kita seperti ini, mengikir, ya, mengikir begini, mengikirnya, ya. Pertama yang ini kita kikir, ini akan keluar. Nah, seperti ini. Jadi waktu dikikir akan merapat ke bundaran itu. Kemudian yang kedua kita kikir lagi sebelah sini, ya ini. Nah, ini akan hilang. Yang ketiga kita kikir lagi seperti ini, ya, kita kikir seperti itu, mengikir. Kemudian yang keempat kita kikir lagi seperti ini, dan seterusnya kita kikir, akhirnya bulat kelihatan daripada roset ini, karena kita mau membuat roset yang bundar. Mungkin karena masih kasar, karena ini kikir kasar, maka kita harus perhalus, istilah di finishing, menggunakan kikir halus. Ini kikir halus, kita menggunakan kikir halus untuk menghaluskan bundaran daripada roset bundar ini. Kita kikir seperti jadi kaki kiri depan, kaki kanan di belakang, mengikir begini, ya, mengikir untuk memperhalus daripada roset yang bundar ini. Setelah selesai di kikir yang halus, sudah halus rosetnya ini, maka berikutnya, langkah berikutnya kita akan bor menggunakan bor tangan, Jadi dengan melihat urat kayunya ini, misalnya di sini urat kayunya, kan urat kayu seperti ini, ada serat-seratnya seperti ini, urat kayu seperti ini. Misalnya saya bundari begini, ini. Nah, yang harus di lubang, di bor ini.
Ini jangan di sini. Ini kita ikuti sorotannya. Ini yang dibundari, dibor dengan menggunakan bor tangan seperti ini. Ini bor tangan seperti ini. Caranya kita mengebor seperti ini, putar dari kiri ke kanan, dari kanan sedalam 1 ruas jari. Jadi dalamnya nanti lubang itu 1 ruas jari. Fungsinya bor ini untuk melubangi daripada roset bundar tadi, yaitu tempat masuknya pipa instalasi sepanjang 1 ruas jari. Guna daripada pipa instalasi yang masuk di roset kayu itu yaitu melindungi kabel, karena dia tidak memiliki selubung kompon. Ini benda kerjanya tadi seperti ini. Papan yang ketebalan minimal 2,5 cm, panjang dan lebarnya masing-masing 13 cm. Sedangkan rosetnya yang bentuknya yang sudah jadi seperti ini. Bentuknya rosetnya sudah jadi, yaitu dari atas ke bawah itu 9 cm, dari kiri ke kanan 9 cm. Setelah itu yang saya sebutkan tadi menggunakan bor tangan, yaitu seperti ini. Ini menggunakan bor tangan. Ini ada lagi lubang bagian dalamnya, yaitu menggunakan bor mesin portable ataukah yang stasionari, yang tetap. Jadi bisa menggunakan 2 jenis mesin bor, apakah bor tidak tetap portable ataukah yang tetap stasionari, mesin bor stasionari. Nah, setelah kita habis mengebor dengan menggunakan bor tangan, selanjutnya kita mengebor untuk bagian dalamnya menggunakan mesin bor. Untuk menggunakan mata bor bagian dalam untuk bor mesin, kita menggunakan mata bor yang berukuran 3,0. Ini mata bornya, mata bor mesin menggunakan 3,0. Fungsi lubang bagian dalam ini tempat masuknya nanti daripada kabel penghantar, yaitu kabel NWA. Nah, mesin bornya bisa portable atau bor seperti ini. Bor seperti ini bisa kita gunakan. Bisa juga kita gunakan bor meja atau stationary, bor tetap. Setelah itu kita juga bor bagian depannya. Bagian depannya seperti ini. Ini juga kita bor. Ini juga kita bor. Maksudnya dibor itu untuk tempat keluarnya nanti kabel penghantar. Jadi keluarnya kabel penghantar. Ini tempat keluarnya kabel penghantar. Nah, ini tempat keluarnya kabel penghantar. Ini. Setelah itu juga kita buatkan lagi lubang tempat masuknya sekrup. Ini tempat masuknya sekrup kayu, sehingga roset ini melekat pada dinding, ya, dinding kayu. Jadi mata bor yang kita gunakan yaitu mata bor 3,5, ya, untuk lubang sekrup. Kita menggunakan bor tangan ini lubang ini kita gunakan bor tangan. Fungsinya untuk tempat masuknya daripada pipa instalasi. Fungsi pipa instalasi ini melindungi kabel penghantar, ya, karena kabel penghantarnya sini adalah kabel NWA yang tidak memiliki selubung kompon. Olehnya itu harus dilindungi dengan pipa ini. Setelah apa yang saya jelaskan tadi, Anda ikuti cara-cara pembuatannya, maka hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya seperti ini, karena namanya roset bundar. Diusahakan seperti bundarnya. Setelah itu foto baru kirim sama saya, dan saya akan berikan nilai. Praktek pembuatan roset kayu yang bundar ini itu biasanya 3 kali pertemuan baru selesai. Jadi saya kasih waktu 3 kali pertemuan ini, pekerjaan ini sudah selesai. Artinya mulai minggu ini, mulai ini sampai 2 minggu ke depan.